Terima kasih kepada Aquaterapi Lampung, Aquaterapi yang di pusat Pak Juanda. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih atas perantara dari obat aquaterapi ini. Alhamdulillah, Masya Allah, atas izin Allah kami mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani. Bagaimana pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, jumpa lagi dengan channel Cerita Akti. Untuk pemirsa yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan pengobatan herbal yang disingkat dengan Aquaterapi Indonesia yang sudah berdiri sejak hampir 25 tahun lamanya. Nah, saat ini saya berada di Kota Lampung. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang dengan menggunakan mobil sampai juga di Kota Lampung, dan sekarang saya akan bertemu dengan pasien Akti yang sudah berhasil mendapatkan keturunan. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita dengarkan cerita dari pasien berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada dan istri saya Ayu Eva Yulianto. Dan ini anak saya Azlan Zaidan Hidayat yang berusia mau jalan 11 bulan. Oke, pengalaman saya, istri terinfeksi TOS. Yang pertama itu saya menikah tahun 2016 dan langsung istri itu hamil. Dalam setiap bulan kita kontrol ke dokter spesialis kandungan, dan di waktu kandungan usia 5 bulan ternyata dalam USG terdeteksi ada kelainan di kandungan atau janin istri saya, itu ada cairan berlebih di kepala. Nah, setelah itu dokter dari Lampung itu memberikan rujukan untuk kontrol di rumah sakit di Jakarta, salah satu rumah sakit di Jakarta, karena di sana alatnya sangat lengkap. Setelah itu kami pergi ke sebelum pergi Jakarta kami cek dulu ke Prodia, ke lab. Kita cek darah, ternyata positif toksonya itu IgG-nya 5,4 dan CMV-nya adalah 645,4. Nah, setelah ada hasil labnya kita pergi ke Jakarta, kontrol ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan ternyata waktu USG benar ada cairan berlebih di kepala. Dan setelah itu kita dikasih rekomendasi untuk determinasi. Tapi saat itu kami memutuskan untuk tidak determinasi, kita mempertahankan janin dalam kandungan istri saya selama 8 bulan. Istri saya kita kontrol, istri saya ternyata positif 1 atau plus 1 proteinnya atau keracunan kehamilan, dan saat itu harus dirawat inap dan besok harinya harus disesar. Setelah disesar, anak kami lahir dan hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu meninggal dunia. Nah, untuk tahap selanjutnya kita ingin program hamil, kita masih trauma karena masih virus tokso dan CMV-nya masih positif. Setelah itu kami searching di internet dan di YouTube, ternyata kita menemukan satu tempat atau satu di mana ada terapi tentang tokso dan rubella, CMV dan virus lainnya itu. Nah, kita coba kontak dengan Bu Diah yang ada di Lampung. Kita konsultasi, alhamdulillah kita mendapat pengarahan dari Bu Diah untuk konsumsi obat itu. Bu Diah sebelum kita terapi meminta untuk menyerahkan hasil lab, karena kita ini terapi main data atau main hasil lab. Jadi benar-benar ketika terapi ada perubahan atau tidaknya dilihat dari hasil lab. Selama 3 bulan kita terapi dan kita cek lab, cek pertama itu setelah 3 bulan konsumsi obat, alhamdulillah turun sampai dengan 3,3 toksonya yang dari 5,4
dan CMV IgG-nya itu dari 645,4 menjadi 7,9. Dan selama ini kita masih selama itu kita masih konsumsi obat aquaterapinya, dan alhamdulillah setelah kita konsumsi hampir setahun. Kenapa hampir setahun? Karena kita habis sesar, karena menunggu kondisi rahim atau sisa bekas jahitan dari saya menunggu normal atau sehat. Nah, setelah 1 tahun kita konsumsi, kita konsultasi ke dokter, kita boleh untuk program hamil. Dan kita juga sebelum program hamil kita konsultasi ke Pak Haji Juanda, Pak, gimana dengan hasil lab saya sekarang, apakah saya boleh hamil, apakah kita boleh hamil? Kata Pak Juanda, silakan hamil. Alhamdulillah selama kehamilan kita program ya, dan selalu konsumsi obat aquaterapi, istri saya minum dan saya minum. Alhamdulillah kita program, bulan besoknya alhamdulillah dikasih amanah yaitu istri hamil. Dan selama hamil itu kita tetap konsumsi selama 9 bulan ya. Selama 9 bulan kita tetap konsumsi obat itu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah telah lahir anak kami dengan sehat dan sempurna yang bernama Azlan Zaidan Hidayat yang berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah salah satu cucu Pak Juanda yang sehat, pinter, insya Allah. Oke, di sini saya akan bercerita tentang kehamilan pertama istri saya, yaitu setelah kontrol dari rumah sakit di Jakarta, kita mendapat rekomendasi dari dokter tersebut yaitu untuk determinasi. Karena apa? Karena alasannya ketika dipertahankan janinnya akan berbahaya buat ibunya atau bisa untuk keracunan kehamilan. Tapi saat itu setelah dari Jakarta kita konsultasi dulu ke dokter Lampung. Nah, dari dokter Lampung memberikan saran agar untuk kita bermusyawarah dulu dengan orang tua sebelum memutuskan keputusan tersebut. Dan alhamdulillah dari orang tua membantah untuk determinasi. Karena apa? Dalam kepercayaan kami dalam agama Islam, untuk determinasi itu dilarang. Apapun itu alasannya itu dilarang. Dan alhamdulillah dari arahan orang tua kita berkomitmen untuk mempertahankan janin atau calon bayi kita sampai nanti lahiran. Dan pada saat udah masuk sekitar 8 bulan saya pernah bermimpi istri saya itu melahirkan. Ketika melahirkan ada seorang anak kecil yang senyum-senyum pada saya. Nah, di situ saya bertanya-tanya, bertanda apa mimpi ini? Gak pernahnya saya mimpi kok istri saya melahirkan dan anak-anak kecil dan senyum-senyum. Dan saat itu saya minta untuk istri untuk kontrol di salah satu ke dokter kandungan di Lampung. Ketika kontrol ternyata benar istri saya sudah +1 atau proteinnya +1, dalam arti keracunan kehamilan. Dokter memberikan rujukan untuk rawat inap, dan setelah itu untuk besoknya untuk dilakukan sesar. Setelah lakukan sesar, alhamdulillah telah lahir seorang anak putri yang bernama Ayasa Sakwena Romadoni. Tepat pas azan maghrib di bulan suci Ramadan, anak kami lahir di tanggal 15 Juni 2017. Nah, anak kami alhamdulillah lahir dalam keadaan nangis kenceng dan kondisinya sehat. Dan setelah itu di usia 4 hari kondisinya drop oksigen yang masuk dalam tubuh hanya 75%, 80% seperti itu. Ketika jam 12 malam di hari kelima, anak saya menghembuskan napas terakhir di situ karena terinfeksi virus tersebut. Nah, disitulah ujian yang sangat yang itulah yang kami terima akibat virus Tuxo CMV rubella. Dan kami tetap semangat, kami tetap berusaha dan ikhtiar, karena semua itu tidak akan terjadi atas kehendak Allah. Semua itu adalah rencana Allah, semua itu takdir Allah. Makanya kita harus sabar dan ikhlas menerima segala sesuatu tersebut. Melihat kondisi anak waktu sakatul maut atau kondisi
Saat itu perasaan secara manusiawi itu sangat kayak ada batu dihantamkan ke dada. Siapa yang nggak sakit ketika mengharapkan anak yang pertama, mengharapkan anak yang sehat, anak yang sempurna. Pada saat itu kita diuji, diberi amanah anak yang luar biasa yang membuat kita harus lebih bersabar dan tegar. Rasanya ya sakit, tapi kembali lagi kepada takdir Allah. Semua itu adalah rencana Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Kita harus terima dan kita harus sabar dan kita harus ikhlas. Alhamdulillah, dari pengalaman ini orang tua pernah memberitahu salah satu ayat Al-Quran bahwasanya ketika kamu ditimpa musibah, senantiasalah banyaklah istighfar. Setelah banyak istighfar itu pasti Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Apa hujan lebat itu? Itu adalah hikmah yang luar biasa. Karena apa? Hujan lebat itu, manfaat air hujan itu banyak manfaatnya. Nah, disitulah alhamdulillah kita meyakin ayat itu, kita banyak-banyak istighfar, astagfirullah, dan kita di situ tetap bersabar, kita tetap ikhtiar, tetap semangat. Kita tetap semangat dan alhamdulillah kita menemukan salah satu jalan keluar atau jalan terbaik, yaitu adalah aqua terapi yang beralamatkan di Bogor. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allah telah memberikan pengganti atau penawar dari kesedihan, yaitu bayi, anak yang sehat dan sempurna yang bernama Azlan Zaidan Hidayat, yang sekarang berusia 11 bulan, yang sehat, pinter, lincah, tanpa kekurangan satu apapun. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang sehat. Alhamdulillah, atas izin Allah, semua itu tidak ada tanpa rencana Allah, semua itu udah takdir Allah. Saya dipertemukan dengan Bu Dia, salah satu cabang yang di Lampung, aquatherapy di Lampung, yang memberikan saya pengarahan untuk terapi, memberikan kami semangat, dan alhamdulillah atas izin Allah, terima kasih kepada aquatherapy Lampung, aquatherapy yang di pusat Pak Juanda. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih atas perantara dari obat aquaterapi ini. Alhamdulillah, masya Allah, atas izin Allah kami mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak ada suatu kebahagiaan apapun kecuali yang sehat dan sempurna, ya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Pak Juanda dan tim, Bu Dia, Pak Jamaat sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Buat saudara-saudara yang mengalami kasus seperti saya atau keluarga kami, tetap semangat dan terus berikhtiar. Yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik, Allah akan mendengar doa-doa kita. Insya Allah, tetap semangat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya pemirsa, bagaimana cerita dari ibu atau keluarga yang tadi sudah menceritakan pengalamannya, cerita tentang bagaimana perasaannya akhirnya memiliki seorang anak ya. Sebagai motivasi bagi pemirsa yang belum memiliki keturunan, yang mungkin saat ini mengalami gagal hamil atau sulit hamil. Semoga tayangan tadi bisa memberikan motivasi tentunya, dan untuk pemirsa yang belum memiliki keturunan dan kasusnya ternyata sama seperti ibu yang tadi, yuk mari kita ikhtiar bersama Aquatherapy Indonesia. Nah, masih banyak cerita kami di Lampung. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan video berikutnya.